Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan menepuk pundak Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil." Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir atau orang yang sedang melintas. Begitulah keadaan dan posisi kita di dunia. Seperti seorang musafir, seperti seorang yang berjalan melintas di sebatang pohon, kemudian dalam waktu yang singkat dia akan melanjutkan perjalanannya. Dunia bukanlah tempat tinggal untuk menetap. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kefanaan ataupun keabadian di dunia ini. Maka dari itu, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedudukan dunia ini, nilai dari dunia ini. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai dan seharga sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun sedikit, walaupun seteguk. Nah, demikianlah rendah dan hinanya kedudukan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga di dunia seperti seorang tawanan. Kita dalam penjara, tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada perintah dan larangan di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan juga ibarat surga bagi orang-orang kafir. Karena mereka, orang kafir hidup di dunia melampiaskan hawa nafsu mereka, berbuat sekehendak dan sesuka mereka, tidak kenal perintah dan larangan, tidak kenal halal dan haram. Sementara orang mukmin ada batas-batas. Dia tidak bebas melakukan sekehendaknya. Ya, ada koridor-koridor syar'i yang harus diperhatikannya. Ada aturan-aturan, ada halal dan haram, ada perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin di dunia. Maka kita hidup di dunia ini tidak bebas. Tidak seperti orang kafir yang menikmati segala kesenangan hidup tanpa batas. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan, rambu-rambu syariat, kewajiban kita menuntut ilmu, hak-hak yang mesti kita tunaikan, terlebih hak Allah Subhanahu wa taala, hak sama kaum mukminin, bahkan hak-hak manusia yang mesti kita tunaikan di dunia ini. Demikianlah seorang mukmin hidup di dunia. Dia tidak bercita-cita untuk tinggal selamanya di dunia ini. Namun dia akan segera bergerak, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah. Maka hendaknya kita menjadikan tujuan, kita menjadikan terminal akhir dari perjalanan kita ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala, akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'ti ilaihi dunya illa ma qad qaddira lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia, tidak akan diberikan kepadanya dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Wa man ja'alatil akhiratu niyatahu, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, orientasi hidupnya itu akhirat, maka bagaimana? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya.
Allah akan jadikan kekayaan, ja'alal ghina fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan mengumpulkan kekuatannya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina, tunduk dunia itu kepadanya. Itu orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Akhirat sebagai tujuan hidupnya. Demikianlah kita hidup di dunia ini, kalau kita kejar kenikmatan, kesenangan dunia ini tidak ada habis-habisnya dan tidak ada puas-puasnya. Pada akhirnya tidak ada kenikmatan hakiki yang kita rasakan di dunia. Coba apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis. Ya, seandainya anak Adam, lau anna ibna Adam, lau anna bani Adam, ya diberikan satu lembah emas, ya diberikan kepadanya satu lembah emas, maka dia akan mencari labtagha minha thaniyan, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah yang kedua, labtagha thalithan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat menghentikan seorang anak Adam itu kecuali at-turab, yaitu masuk ke dalam tanah, ajal datang menjemput, barulah berhenti pencahariannya terhadap dunia ini. Nah, barulah dia menyesal dan dia gigit jari. Barulah dia mengatakan, ya laita, wahai seandainya dulu aku memanfaatkan dunia ini untuk meraih akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, berpesan kepada kita untuk menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih akhirat. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Namun jangan lupa nasib kamu di dunia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu harus menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Ya, lalu dunia adalah kebutuhan sekunder. Namun banyak dari kita sekarang ini justru membalik ayat ini. Kita jadikan akhirat sebagai kebutuhan sekunder, sampingan kalau sempat, sementara dunia menjadi tujuan utama kita. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Namun qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Lalu dimasukkan dia ke dalam neraka sesaat saja, lalu dikeluarkan dia dari neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah karena engkau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Dan qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dimasukkan dia sesaat saja ke dalam neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kelezatan, kenikmatan hidup? Dia pun mengatakan, la ya Rabb, tidak ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Demikian, coba lihat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi di akhirat, ketika dia merugi, dia menjadi orang yang merugi, dia menjadi seorang ahli nar, penghuni neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka, diangkat lagi ke atas, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan tidak, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Nah sebaliknya, seorang penghuni surga, seorang penghuni surga, dan kebetulan dia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini orang yang paling sengsara di dunia. Orang yang paling sulit hidupnya, paling menderita hidupnya di dunia. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja. Lalu dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Apakah kamu merasakan kemelaratan hidup, kepahitan hidup? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kepahitan dan kesengsaraan hidup. Itu baru sesaat saja dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja, sebentar saja. Nah, kemudian mengeluarkannya kembali dan menanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Padahal di dunia dia termasuk orang yang paling sengsara. Dia adalah orang yang paling sengsara, tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya selain orang ini. Akan tetapi, ketika dia dimasukkan ke dalam surga sesaat saja,
hilanglah segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kepahitan hidup yang pernah dirasakannya dahulu. Nah, demikianlah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wamal mata'ud dunya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Coba lihat kesenangan dunia ini, ya. Tawa pasti diiringi dengan tangis, ya. Sehat pasti diiringi dengan sakit, ya. Kesenangan pasti diiringi dengan penderitaan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya kedudukan dunia ini. Ya, seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian dia mengangkat kembali jarinya itu. Lalu apa yang dia dapatkan dari jarinya itu? Nah, begitulah ya. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu, ya, sementara belaka. Adapun kesenangan akhirat, ya, kebahagiaan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kesenangan, kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal abadi. Maka dari itu para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan kehidupan akhirat kita. Jadilah kita manusia yang berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan mudahkan dia, ya, segala urusannya. Allah akan mengumpulkan segala kekuatannya dan akan datang dunia itu kepadanya. Dunia akan datang dengan tunduk dan hina kepadanya. Begitulah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang menjadikan ya dunia sebagai orientasinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang takut miskin, takut gagal. Ya, takut segalanya. Dia menjadi orang yang takut kehilangan dunia itu, berpisah dari dunianya. Ya, kemudian Allah akan lemahkan kekuatannya. Allah akan lemahkan kekuatannya, mencerai-beraikan segala urusannya. Nah, kemudian tidak akan datang dunia itu kepadanya kecuali apa yang telah ditulis baginya, tidak lebih dan tidak kurang. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, hamba pakaian. Jika diberi kita senang, suka. Jika tidak diberi kita mengeluh, kita marah, kita menggerutu, ya. Ya, kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita ketika kita tidak diberi apa yang kita minta. Kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Janganlah kita menjadi hamba dinar dan dirham. Jadilah hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang senantiasa menjadikan tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang sejati, hamba-hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yang menjadikan orientasi akhirat sebagai moto hidupnya, dan menjadikan ya dunia ini sebagai alat untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.